Selamat datang di sesi 3. Disinilah peran Anda sebagai middle manager diuji sesungguhnya. Bukan sekadar memimpin orang, tapi menjembatani dua dunia. Pernah mengalami ini? Atasan bicara soal sinergi dan leverage. Tim Anda hanya bengong. Ini bukan karena mereka bodoh. Ini karena bahasa strategi berbeda dengan bahasa eksekusi. Tugas Anda adalah menerjemahkan. Bukan sekadar menyampaikan, tapi mengubah kata besar menjadi langkah konkret. Peran pertama, The Facilitator. Di perusahaan internasional, perbedaan bukan hanya budaya, tapi juga fungsi. Marketing punya target berbeda dengan finance. Tugas Anda memastikan mereka bisa bekerja sama meski berbeda. Hancurkan sektoral, bangun jembatan komunikasi. Strategic agility adalah kemampuan memandang dari ketinggian, berpikir secara enterprise. Melihat bagaimana divisi Anda berkontribusi pada tujuan global. Tapi juga bisa turun ke detail saat masalah muncul. Memecahkan persoalan teknis tanpa kehilangan arah utama. Itulah strategic agility. Mata di langit, kaki di bumi. Sekarang, mari kita bahas yang sering bikin deg-degan, mengelola ke atas atau managing up. Memberi feedback ke atasan itu perlu, tapi butuh nyali. Salah cara, bisa bumerang. Rahasianya ada 3 kata, data, dampak, solusi. Bukan sekadar keluhan. Contoh? Pak, data show penjualan Q3 turun 15%. Data. Tim kewalahan dan 2 orang resign. Dampak. Saya usul tambah 1 freelancer selama 3 bulan. Solusi. Lihat bedanya? Gunakan nilai-nilai perusahaan sebagai landasan objektif. Misal, ini sejalan dengan nilai perusahaan tentang employee well-being. Lalu bagaimana dengan kabar buruk? Proyek gagal? Target meleset? Bersikaplah transparan. Pemimpin yang baik lebih percaya pada manajer yang jujur soal masalah, daripada yang menutupi sampai semuanya terlambat. Ingat, atasan Anda juga butuh informasi untuk mengambil keputusan. Jika Anda tidak sampaikan, mereka buta. Sekarang, lihat ke samping kiri kanan. Membangun aliansi lintas fungsi itu seperti diplomasi antar kerajaan. Anda butuh mereka untuk menang perang besar. Langkahnya, petakan pengaruh. Siapa yang punya sumber daya? Siapa yang punya akses ke atasan? Siapa yang bisa menghambat proyek Anda? Bangun kemitraan strategis, bukan hanya kenalan. Ajak ngopi, tawarkan bantuan dulu sebelum minta bantuan. Investasi relasi ini akan memudahkan bisnis Anda. Studi kasus. Peluncuran produk baru terhambat masalah regulasi di Eropa. Tim Anda buntu. Karena Anda sudah punya aliansi dengan legal, compliance Eropa, dan marketing, masalah ini selesai dalam 2 hari, bukan 2 minggu. Itulah kekuatan aliansi lintas fungsi. Jaringan Anda adalah kecepatan Anda. Strategic leadership adalah tentang memperluas kapasitas. Strategi yang sempit, Anda lebarkan jadi aksi. Jadi ingat 3 kunci hari ini. Jadilah penerjemah strategi, kelola ke atas dengan data dan solusi, dan bangun aliansi lintas fungsi. Tantangan untuk Anda. Minggu ini, pilih 1 strategi besar dan tulis ulang dengan bahasa tim. Lalu, identifikasi 1 hal yang perlu disampaikan ke atasan, lengkap dengan data dan solusinya. Di sesi 4 nanti, kita akan bahas hal yang sering dilupakan, bagaimana menjaga energi tim dan diri sendiri tetap menyala. Sampai jumpa di sesi terakhir.